Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, firman Tuhan yang menjadi santapan rohani kita di hari ini diangkat dari Injil Matius pasal 9 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Demikian firman Tuhan. Yang berdosa memerlukan Tuhan. Ini yang mau diajarkan firman Tuhan untuk kita hari ini. Bahwa kita ini sungguh benar-benar memerlukan Tuhan. Yang berdosa memerlukan Tuhan. Ini harus terpatri dalam hati kita masing-masing. Seorang teolog bernama Dietrich Bonhoeffer, dia mengatakan, menawarkan gereja bukanlah persekutuan dari orang-orang kudus, melainkan tempat di mana orang-orang berdosa juga menerima anugerah. Pernyataan ini sangat selaras dengan misi Yesus yang menekankan belas kasihan daripada persembahan, serta panggilannya untuk merangkul orang berdosa, bukan menghakimi mereka. Yesus hadir untuk menyelamatkan mereka yang terhilang dan menunjukkan kasih-Nya kepada semua orang tanpa kecuali. Kisah Matius, seorang pemungut cukai yang cerdas, mengatakan, dan kemudian mengundang Yesus ke rumahnya bersama-sama teman-temannya yang masih bergelut dalam dosa. Menjadi contoh nyata belas kasihan Tuhan. Matius tidak egois dengan anugerah yang ia terima, tetapi ingin berbagi keselamatan dengan orang lain. Ini menjadi panggilan bagi kita semua. Ketika kita telah merasakan kasih karunia Tuhan, kita dipanggil untuk membagikannya, bukan menyimpannya berkat itu untuk diri kita sendiri. Yesus sering dikritik oleh orang-orang Farisi karena bergaul dengan orang berdosa. Mereka merasa orang suci harus menjauh dari mereka yang dianggap hina. Namun Yesus menjawab bahwa orang sakitlah yang memerlukan dokter, bukan yang sehat. Yesus menekankan bahwa belas kasihan jauh lebih penting daripada spiritual agama yang kaku. Kita harus menjadi inti dari tindakan kita, bukan sekedar tradisi atau penampilan luarnya.
Yesus datang bukan untuk orang yang merasa dirinya benar, tetapi untuk mereka yang sadar akan dosa dan ingin diselamatkan. Yesus lebih tertarik untuk memanggil orang berdosa agar mereka diselamatkan. Kita juga dipanggil untuk membawa kabar baik kepada mereka-mereka yang membutuhkan belas kasihan dan ampunan dari Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu di hari ini yang mengajari kami bahwa Tuhan lebih mengasihi orang yang berbelas kasih daripada orang yang tidak peduli akan orang lain. Bapa di surga, berkatilah firman-Mu di hari ini menjadi dasar dalam kehidupan kami, agar kami melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu peduli kepada saudara-saudara kami yang hina, dan membagikan berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga mereka mendapat keselamatan karena mereka mengenal Tuhan yang sesungguhnya, dan melalui Tuhanlah umat-umat-Mu, orang-orang percaya yang membukakan hati mereka terbuka bagi saudara-saudara Yesus. Bapa di surga, pada hari ini kami berdoa khusus bagi orang tua kami lansia. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memberikan mereka kekuatan sehingga mereka dapat kuat melalui hari-hari hidup mereka, dan berkati hidup mereka siang dan malam. Berikan kesehatan dan panjang umur, sehingga lansia gereja-Mu benar-benar bersaksi di dalam masa tua mereka bahwa Tuhan tetap setia memelihara hidup mereka hingga masa tuanya. Demikian jugalah hari ini, Tuhanlah beserta kami, juga sanak-saudara kami dimanapun mereka berada. Dan hapuskanlah segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat dan anugerah Tuhan. Terimalah doa kami dalam Kristus Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Rohul Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, demikianlah firman Tuhan untuk kita hari ini. Dan Tuhanlah yang selalu menguatkan kita untuk melakukan aktivitas kita hari ini. Tuhan memberkati. Shalom. Horas.